pengadaan yang dikerjakan oleh KLPD itu Kementerian Lembaga Perangkat Daerah, tambahannya ini institusi lainnya dan pemerintahan desa. Kalau dilihat nanti di institusi lainnya itu dia cerita tentang yang menggunakan APBN. Jadi BUMN pun masuk, BUMD pun masuk, BUMDes pun masuk kalau ya menggunakan APBN atau APBD. Tetapi kalau BUMN-nya tidak menggunakan APBN, maka aturan pengadaannya nggak memakai ini. Memakai apa? Memakai peraturan direksi atau peraturan menteri BUMN. Itu dia kata kuncinya. Nah, menariknya ada 4 jenis pengadaan barang jasa, barang, konstruksi, jasa konsultansi, jasa lainnya. Kita itu ada di jasa konsultansi. Dan di Perpres ini dia cerita tentang bisa terintegrasi. Apa itu terintegrasi? Menyatukan 4 jenis pengadaan menjadi satu paket pekerjaan. Itu terintegrasi. Ya, biasanya kalau pekerjaan-pekerjaan yang kompleks, kita lihat bahwa cara hanya ada 2, swakelola dan penyedia. Cuma ada 2 ini. Kalau ada di luar ini caranya, itu namanya pengada-ngadaan. Ya, nanti kalau detailnya swakelola itu seperti ini. Ada 4 tipenya. Tipe 1, 2, 3, 4. Menariknya, kalau misalnya kita mau dorong Prof. Elizabeth untuk bisa kita punya kegiatan di USU ini, kita bisa masuk melalui swakelola tipe 3, yaitu melalui asosiasi profesi. Contoh nih, Prof. Elizabeth mengajukan ke rektorat untuk menilai semua aset yang ada di USU. Anggarannya ada di USU, yang mengerjakan asosiasi profesi kita. Ikatan alumni kan sudah ada badan hukumnya, bisa masuk menjadi pelaksana swakelola tipe 3. Uangnya banyak itu Pak. Jadi program kita atau program mahasiswa, program alumni bisa berkesinambungan untuk itu. Tadi sama apaan sepintas diskusi terkait rumah dosen yang ada di sekeliling. Nggak tahu, detailnya nggak tahu kita seperti apa status kepemilikan dan segala macam. Justru kalau kita lihat di Mansur itu agak unik kan, itu harusnya punya USU semua. Cuman ada kan bagian-bagian yang bolong. Nah itu ada. Kita bukan mau mengkulik-kulik apanya, enggak. Tetapi bagaimana aset itu harusnya bisa diberdayakan, dan itu kerjaan kita. Gitu. Kalau angkatan 15 mungkin banyak kali cerita Bang, kami memikirkan kuliah ini aja pening ya. Gitu ya. Nggak usah pening. Yang penting kalau uang kuliah sekarang berapa? Hah? 8? Kok turun? Iya turun. Turun ya? Wah, Iya. Siapa dulu ke prodinya? Nah, itu dia. Turun. Perjuangkan memang. Kami dulu berapa? 9,5. 9 9,5 juta. Iya. Ah, 9,5. Kalian 9,5, kami 9,750. Ngasih Oh, uang ke daftar. Bang Suma pun gemetar awal kan. 1 semester itu, gitu. Ya, tapi nggak usah karena memang jurusan ini jurusan yang sangat intim bersentuhan dengan uang. Jadi nggak usah takut tentang uang kuliahnya, kecil kali itu. Ya, biasanya saya kalau ngajar pun ya 1 semester lepas tuh. Nggak nyinggung Bu Prof. Enggak. Sekali narasumber ya. Iya, Pak? jadi maksudnya kalau ini diberdayakan menjadi satu program, project, uang kita ini enggak. Ini kan yang tidak kelihatan yang enggak datang ini karena takut diminta uang makan ya. Kan harusnya enggak gitu Haji di level kita gitu. Ada Pak kok Inalum dapat 35% Pak sampah Pak di dalam. Di Inalum. Ya kan? Enggak, maksudnya itu harusnya enggak jadi masalah. Ya. Sangat banyak sekali, misalnya ini kita jadikan sesuatu yang strategis, direncanakan oleh USU, dilaksanakan oleh kita. Bisa. Itu dibenarkan. Nah, kalau USU-nya nggak mampu, berarti nggak paham. Kan kita bisa diundang lagi untuk bisa memberikan pemahaman.
cair lagi kan. Saya nggak minta itu untuk saya, itu jurusan gitu loh. Dan banyak lagi. Jadi memang di kita ini keren loh, betul-betul keren. Justru saking kerennya banyak kali alumninya yang sibuk dan nggak bisa sempat hadir. Ini tahap apa lagi nih? Swak lola ya? Makan siangnya udah? Makasih adek. Ya, ini ada satu tipe 1, 2, 3, 4 dan ini memungkinkan kita sebagai asosiasi profesinya untuk bisa bekerjasama. Kalau kita balik ke belakang ya. Salah satu yang baru adalah untuk pengadaan langsung, itu di pasal 38 sudah bisa bernilai 400 juta Pak di pekerjaan konstruksi. Kalau sebelumnya 200 juta ke atas itu wajib tender, 200 juta ke bawah pengadaan langsung. Untuk di konstruksi, Perpres barunya dia 400 juta masuk ke dalam pengadaan langsung. Jadi boleh antara pemberi tugas, PPK atau PP biasanya yang mengerjakan ini, pejabat pengadaan. Ya, kalau untuk barang, jasa lainnya itu di angka 200, kalau di konsultan di angka 100. Tapi untuk konstruksi dia sudah 400. 100 masuk PPN? Ya, include dia Pak, dalamnya. Ya. Tapi nggak usah diajari orang Pemda yang tentang hidup pandai dengan ngatur itu. Bagaimana supaya yang nawar ini 399.900.000. Nah, ini bahasa PL. PL itu harus diterjemahkan apakah penunjukan langsung atau pengadaan langsung. Kalau pengadaan langsung, ini dia. Kalau penunjukan langsung dia berdasarkan kriteria tertentu. Jadi PL itu mungkin di bagian masyarakat bilang itu seperti ini, tapi PL itu bukan itu maksudnya. Ya, penunjukan langsung itu ada kriteria. Nah, menariknya dan itu tugas kita, ya, adalah di poin ini, Bapak Ibu. Bahwa ada pengadaan jasa pemerintah dengan persyaratan khusus yang dikecualikan di poin 4. Pengadaan barang jasa yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan lain. Appraisal di dalam. Jadi, tugas kita sebagai appraisal itu merupakan poin pengadaan barang jasa yang dikecualikan. Menganut kepada poin yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Kemana terjemahannya? Begini. Kalau pengadaan langsung untuk konsultansi 100 juta ke bawah, itu bisa langsung di sign kontrak dengan antara Pemda dengan Bapak Ibu konsultan individu atau badan usaha. Tetapi kalau cerita appraisal, nggak ada bisa cerita pengadaan langsung 100 juta ke bawah, taken kontrak. Enggak. Harus lihat aturan yang mengatur terkait nominal pekerjaannya. Contoh nih, misalnya mengappraise satu buah aset gedung lantai 4 di USU ini, langsung dilihat itu, ada SPI-nya dia, udah Jul. Yeah. Masalah standar harganya, masalah standar penilaiannya seperti apa. Berdasarkan itulah penunjukan pekerjaannya. Jadi tidak digolongkan ke dalam pengadaan langsung jasa konsultan asal 100 juta langsung pengadaan langsung, enggak. Tugas kita di mana? Membenarkan ini, memberikan pemahaman ini kepada Pemda. Kelakuan Pemda selama ini udahlah pokoknya supaya gampang prosesnya 100 juta ke bawah aja kalau untuk appraisal. Salah. Pak, selama ini begitu? Iya, karena sama-sama tidak tahu. Kenapa nggak pernah dapat pemeriksaan? APH-nya juga nggak tahu. Atau kalaupun ada yang tahu, ya udah pura-pura nggak tahu.
Padahal ada dua kemungkinannya ya. Kalau misalnya katakan appraisal lantai 4 tadi, ternyata di standar itu cuma 50 juta. Desain kontrak, karena dia boleh 100 juta pengadaan langsung dibuat 80 juta. Nah, berarti ada apa? Markup atau indikasi kerugian negara. Di situ lemahnya. Ini kan tugas kita untuk menyampaikan kepada Pemda-Pemda sebagai pelaku-pelaku pengadaan untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Itu dia poinnya. Hari ini saya mau memberikan pemahaman tugas itu kepada kita. Bahwa selama ini pengadaan langsung untuk jasa appraisal langsung dibuat jasa konsultan di bawah 100 juta. Padahal harus mengikuti aturan atau perundang-undangan. Itu dia untuk kita secara khusus. Dan itu masih bersalahan, Pak, pelaksanaan. Apakah jasa appraisal ada tender? Berarti kan nggak perlu. Walaupun nilainya di atas 100 juta. Ya kan? Itu yang tugas kita. Jadi alangkah beratnya sudah angkatan 15 hadirnya MMPP di Sumatera Utara ini, tetapi praktek pengadaan appraisalnya masih. Sialnya nih tugas Bang Ali sebagai orang KJPP, kita biarkan. Ya wajar Bang, kami biarkan, kami tak tahu, kan gitu. Tetapi ini sudah saya ceritain sekitar 4 tahun terakhir ke teman-teman MMPP. Ya, itu makanya kerjasama antar kita dan Pemda-Pemda kan bisa kita buka workshop ini. Ceritain aja supaya pemahaman mereka, perencanaan pekerjaan untuk appraisal mereka benar. Itu dia. Ya tapi kalau masih aman-aman aja, ya udah. Ya, tetapi kita ini kan sudah levelnya naik nih, apalagi ketua alumni sudah S3, ya kan, dibimbing langsung oleh Bu Prof. Kalau profesor S10 atau S25? S16. Hampir kalah Samsung. Samsung aja duduk berbarengan dengan Bu Prof ini gemetar. Samsung yang udah S25 kan. Ya, jadi seperti ini, apa yang menjadi kontribusi kita sebagai seorang yang punya pemahaman benar, apalagi sebagai pelaku-pelaku appraisal. Saya nggak tahu menerjemahkannya nanti seperti apa, ya. Apakah Pemda-Pemda kita undang secara khusus UKPBJ-nya, unit kerja pengadaan barang jasanya, atau kita buat seminar nasional terkait kepada Itu lebih paten. appraisal itu masuk dalam PBJ yang dikecualikan. Jadi aturan Perpres tidak diikuti oleh pekerjaan appraisal. Ada 4. Salah satunya adalah kita pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktek bisnis yang sudah mapan. Itu misalnya untuk tiket pesawat, untuk hotel, itu masuk ke dalam kategori PBJ yang dikecualikan. Untuk yang kedua di atasnya, berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas, untuk misalnya tarif listrik, tarif air, kan nggak ada cerita ada tender listrik, tender air, tender harga SPBU, nggak ada. Dan BLU atau BLUD pada lain itu misalnya untuk puskesmas yang sudah tergolong kepada BLU atau rumah sakit daerah, tidak lagi menganut atau mengadopsi atau patuh kepada Perpres ini. Mereka wajib punya aturan tersendiri. Dan kita ada di bagiannya, di dalamnya. Salah satu kontribusi kita mengembalikan ini ke jalan yang benar.
Itu baru tugas MMPP nyata. Jadi kalau misalnya pun nanti di akhir zaman Bu Prof Elizabeth dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan, dia sudah bisa bilang, kami sudah buat itu Tuhan, keren. Kan gitu. Karena kan akhirnya kita dimintai pertanggungjawaban semua ini kan. Kita sebagai pelaku appraisal segala macam tapi membiarkan begitu saja. Saya nggak tahu ada konsekuensi hukumnya atau tidak kalau ini bisa terus berlangsung. Tapi saya yakin kenapa ini masih bisa berlangsung, pemberi kerja Pemkab nggak paham. Saya yakin orang appraisal paham, tapi karena sparring partnernya tidak paham, ya udah samakan menyebut sama nggak paham. Tetapi ini kan kita sudah tahu. Jadi saya sekarang sedang dalam rangka menghindarkan diri dari tuntutan Tuhan akhirnya nanti di masa akhir zaman. Girsang, kenapa nggak kau bilang sama MPP? Udah kok tanggal 23 Agustus 2025 di depan Bu Prof Elizabeth. Jadi gimana salahnya? Di Prof Elizabeth Tuhan. Jawaban mereka. Ya kan? Nanti dengan segala keilmuannya Prof Elizabeth bisa jawab sama Tuhan. Udah kok Tuhan, ini anak angkatan 14 sama 15 sudah dibilang. Tapi ini harus betul-betul jadi tanggung jawab. Bentuk kontribusi nyata kita terkait pembenaran ini. Jadi tidak ada jasa appraisal itu pengadaan langsung yang cerita masuk kategori 100 juta ke bawah. Masuk kepada aturan perundang-undangan. Iya, ini slide yang paling saya suka, Bapak Ibu. Karena ini hanya sekedar memberikan pemahaman baru yang sangat sedikit. Oke, ada yang mau ditanya? Tidak, terima kasih. Izin Bang. Boleh lah. Siap. Terkait dengan pengadaan langsung tadi Bang. Iya. Halo. Benar lah Bang. Ini Toshiba merek mic-nya Bang. Tokok sedikit bagus. Iya. Tokok lah. Oke. Terkait dengan pengadaan langsung tadi Bang. Itu kan dia bisa di atas 100 juta. Gemar ya. Halo. Iya. Oke. Dia kan bisa di atas 100 juta Bang. Iya. Nah, istilahnya kalau dia misalnya bisa di atas 100 juta, 200 juta, tapi mengikuti aturan misalnya berdasarkan Mendes yang dikeluarkan oleh asosiasi, apakah dibolehkan langsung Bang? Itu satu. Terus yang kedua, terkait dengan pengadaan, apakah mereka mesti listing nih di LKPP, katalog ya? Mereka apakah harus listing dan apakah harus ada pendamping Bang? Istilahnya gini, ada penilaian diharuskan misalnya ada 3 KJPP ngasihkan yang namanya penawaran nih dan dipilih yang paling murah mungkin, murah dan ekonomis. Itu aja Bang. Terima kasih Bang. Iya. Ya, Sudah. Menggema ya. Iya. Nah, pemahamannya yang nggak dapat. Diatur menurut peraturan perundang-undangan. Kan prakteknya bahwa kalau mau mengadakan sesuatu wajib komparasi harga. Tapi sudah diatur di perundang-undangan bahwa pekerjaan jenis A nominalnya sekian. Apa kaitannya dengan yang perbandingan? Nggak perlu ada perbandingan, Pak. Yang pasti bahwa dia meyakini ruang lingkup pekerjaan yang dia mau, output yang dihasilkan, mampu dikerjakan oleh pelaksana. Nah, paling ya ketakutannya adalah pemeriksaan nanti. Dia maunya ada perbandingan. Itu salah. Karena sudah dibilang dikecualikan. Kemampuan ini yang tidak berani didobrak oleh Pemda untuk menentukan. Bukan berarti harus menunjukkan langsung kan, bukan. Kan dia sudah pasti punya list, sudah punya aturan yang pasti untuk kegiatan A nilainya sekian. Sudah tinggal paling negosiasi. Bang, boleh nggak outputnya kami selain laporan akhir bantukan dulu kira-kira
harga tanah kewajaran yang di tempat kami ini seperti apa, atau seperti ini. Paling negosiasinya ada di situ. Ada kerjaan-kerjaan tambahan yang dia mau include di dalam pekerjaan itu. Kasarnya begini, KJPP untuk appraisal sudah diusir dari aturan PBJ. Sana, nggak usah kerjakan melalui ini. Tapi pelakunya selalu menarik-narik ke PBJ, sehingga banyak kita kadang-kadang nggak tahu aturan atau perundang-undangan yang mengatur pekerjaan appraisal kita itu seperti apa, karena kacamata kita selalu PBJ pemerintah. Itu dia. Kasarnya sudah diusir dari PBJ Perpres, tetapi selalu ditarik-tarik diikuti aturan. Ya ikuti aja aturan perundang-undangan seperti apa standar. Sulitnya di mana? Itu tadi pemahaman yang tidak sampai oleh pemberi kerjaan. Teman-teman yang kehidupannya appraisal, ya bingung lah, karena kan kebanyakan proyek atau pekerjaan itu kan lebih banyak yang di pemerintahannya kan, kira-kira begitu ya. Jadi tugas kita memang PR berat kita. Itu dia. Wajar ya. Ini agak berat. Kenapa? Kacamata ASN, apalagi pelaku pengadaan, lebih memikirkan kepada resiko hukum. Padahal kalau firm pemahaman, maka APH atau siapapun yang memeriksa tinggal ikuti aturan. Sialnya nih, saya berani bilang, APH-nya pun tidak paham aturan ini. Nambah lagi nih tugas kita, Prof. Jadi salah. Kalau ya kacamata yang dipakai berbeda, ya beda cara pandangnya. Dan sialnya beberapa teman-teman yang saya dampingi untuk proses kalau yang terkena hukum, APH-nya bilang gini, Pak. Kalian pakai aturan kalian, kami pakai aturan kami. Itu udah nggak nyambung lah. Udah ibaratnya lantak kos itu, buat ilmu gue di sini. Mau apapun kau taruh situ, ku taruh ilmu gue di sini. Nanti kita jumpa di pengadilan. Itu udah bahasa-bahasa yang nggak bisa berkembang lagi. Lagi-lagi tugas kita, lagi-lagi tugas MAPI. Bang Ali, pengurus MAPI. Tiba-tiba enggak abang jadi pengurus MAPI ya kan? Padahal tahun-tahun sebelumnya pengurus MAPI ya kan bang? Konsentrasi kuliah. Gaya. Itu dia, berat memang tugas kita terkait pada pertanyaan ini. Karena prakteknya masih begitu. Apakah tender appraisal itu bisa? Sebenarnya nggak ada cerita tender atau seleksi untuk appraisal. Sudah jelas dikecualikan. Mau berbuih gimana lagi ngomongnya? Karena di mindsetnya Pemda, pelaku pengadaannya bilang 100 juta ke atas seleksi. Di perencanaan mereka pun bersalahan, langsung dia buat seleksi KJPP. Sehingga terjadi begitu gini. Kita menjelaskan, datang, nggak dapat kerjaan Pak, karena tetap juga dia kerjakan, karena kacamatanya kacamata Perpres. Dia nggak baca juga bahwa appraisal sudah dikecualikan dari Perpres. Tugas kita bersama. Ya. Oke, yang lain. Siap. Teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Kebetulan saya ini Bang Sumut, jadi kita ada pembiayaan terhadap pengadaan barang dan jasa. Bang, suara abang udah kayak jadi di sana jadinya karena Begitulah ya. Coba, yuk nggak usah pakai aja. Ya, nggak usah pakai. Jadi gini Bang, kesulitan kita itu memvalidasi atau mengautentifikasi kontrak ataupun kelengkapan kontrak lainnya, karena itu semua kan udah by system. Jadi mungkin ya apakah
kita yang tidak adaptif atau kurang adaptif dengan peraturan baru, ataukah memang karena sistem itu sekarang kan yang punya itu kan si user. Ya. User itu kan si penyedia barang. Ya. Penyedia barang. Nah, kita sering terkendala di situ, terkendala dalam hal pembuktian ataupun validasi dan autentifikasi terhadap kebenaran dokumen yang dibawa oleh mereka. Ya. Kira-kira ada nggak solusi ataupun hal yang bisa memudahkan bagi kami untuk bisa melakukan pembiayaan terhadap pengadaan barang dan jasa? Sama halnya dengan tadi konsep bahwa kalau appraisal itu ada pembanding. Muaranya di mana? Pemahaman bahwa jasa appraisal masih ditarik-tarik di PBJ Perpres. Nah, kontrak oke, by system. Tapi kan ada draft kontrak yang bisa dinegosiasikan ketika sebelum penandatanganan kontrak. Apa ruang lingkup yang katakan KJPP bisa outputkan? Apa ruang lingkup yang Pemda atau Pemko minta? Kan itu bisa dinegosiasikan. Karena yang di sistem itu kan template, Pak. Sialnya, prakteknya, entah apapun jenis pekerjaan appraisalnya, template-nya berbeda. Karena itu template, tidak berdasarkan mengadopsi kegiatannya. Iya, tanda tangannya pun ya template. Kalaupun misalnya teman-teman yang biasa kerja di Pemda, jenis kegiatan atau pekerjaan A, tengok kontraknya, masih ada kata-kata yang pekerjaan lain. Kopas dia. Harusnya kan Kopassus, copy paste ubah sedikit, ya kan? Kopas. Lagi-lagi, udah berapa jadi tugasnya? Banyak kali tugasnya. Makanya nggak usah diundang saya, Bu. Jadi banyak kali tugas kita kan. Gitu. Nah, tetapi kehadiran kita salah satu fungsinya adalah untuk meluruskan hal lain. Gitu. Kita udah paham nih bahwa pekerjaan jasa appraisal tidak mengikuti Perpres PBJ. Tetapi praktik di lapangan ditarik-tarik tuh. Nah itu gimana caranya? Nah kita lah. Ada Bang Taslim, sesepuh kita, sesepuh MAPI. Tugas, mungkin karena udah stres juga Bang Taslim menghadapi orang Pemda PMK untuk berlantak. Dan itu penting ada kerjaan tuh kan gitu kira-kira. Memang nggak puas Bang ya? Ya, karena saya bukan alat pemuas juga. Gitu. Nah, tetapi itu betul tugas berat kita. Bagaimana pemahaman appraisal itu bukan mengikuti PBJ Perpresnya, karena sudah dikecualikan. Prakteknya masih ditarik-tarik. Di beberapa UKPBJ yang saya konsultan pengadaannya, sini sudah saya omongkan, tapi nggak juga. Akhirnya saya bilang, dan memang nggak bisa dibilangin dari mulut ke mulut, mesti dari kaki ke mulut lihat. Saking kita pun stresnya menceritakan itu kan. Sudah jelas-jelas PBJ yang dikecualikan 1, 2, 3, 4. Appraisal itu ada di poin keempat. Kenapa selalu ditarik-tarik? Itu cuma pemahaman kompetensi. Kita yang memiliki pemahaman lebih ini, bagaimana supaya menularkan itu kepada PMK. Oke, siap, Bang Ali. Terima kasih. Ini kan ada di sini di PBJ dikecualikan, jadi appraisal itu tidak perlu untuk tender, gitu ya. Tapi Pak, ada BUMN, masih apa? Tapi mereka sudah men-split kalimat bahwa itu adalah hak saya intelektual. Jadi sama seperti pengacara, itu mereka tidak akan tender, tapi ada kalimat sebenarnya. Maksud saya, ini kan memang pengadaan bahasa yang dikecualikan, tapi kan ini tidak ada yang spesifik yang aturan apanya. Ada peraturan kepala LKPP itu ada. Ya, justru sama notaris, pengacara, appraisal itu masuk kemari. Ya, karena kan mereka dikasihkan pekerjaan bebas dia gitu kan. Iya. Nah, Dan sudah ada aturan yang mengaturnya. Ya.
Tapi sampai sekarang Pemda masih terus ikut aturan pengadaan barang dan jasa seperti konstruksi kan. Iya, makanya karena kacamatanya yang masih menggunakan kacamata perpres. Pokoknya PBJ perpres, nggak mau tahu dia. Nah itu Pak yang ditarik dari masalah hukum. Ketika dia mengikuti aturan pengadaan barang dan jasa untuk konstruksi, maka tidak dilakukan, maka nanti mereka akan mengatakan ini ada timbul kerugian negara. Iya. Nah, kan, padahal kita mau tahu juga apa kerugian negara yang mana, bagaimana mengukur kerugian negara. Kan memang kata-kata saktinya untuk orang takut dan terjerat itu di kerugian negara. Padahal kerugian negara siapa yang menghitung dan berhak mengeluarkannya, Pak? BPK. Nggak ada BPK Tesalonika mengeluarkan itu, Pak. BPK. Muaranya di sini, Pak, harusnya. Pemahaman yang sama bahwa PBJ yang dikecualikan 1, 2, 3, 4 kelar. Berarti itu harus buat disosialisasi. Iya. Untuk Pemda. Iya. Akan sulit kita. Iya. Sialnya LKPP sebagai lembaga kebijakan ini nggak ini dia, karena banyak PR dia. Kita yang bersentuhan lah sebagai tridharmanya ya Bu, kalau pengistilahan dosen ya, pengabdian masyarakat, pengabdiannya kan, apalagi yang KJPP pengabdian malah terasa pengabdiannya kan diannya aja ya kan. Gitu dia. Jadi memang tugas kita bersama lah, ya. Tugas kita bersama. Kita dudukkan. Kalau misalnya di bangku tersedia 4, kepala LKPP, kepala MAPI, kita dudukkan. Bupati, dudukkan. Ketahuan siapa yang punya mindset yang masih mindset perpres. Jadi perlu sosialisasi ya Pak? Ya kalau perlu tambah cambukisasi ya kan. Karena mereka pun udah tahu sebenarnya, tapi itu tadi kacamatanya takut nanti selalu diambil seperti yang dibilang Udajul tadi, bahwa harus ada pembanding. Lagi-lagi, dan terakhir ini ya, bosan juga jelaskannya. Sudah dikecualikan, mau ngomong apa lagi? Bapak Ibu sebagai pelaku appraisal masih mengikuti itu, ada juga dosa jariah Bapak Ibu di situ kalau membiarkan. Ini karena narsum suka-sukanya aja ngomongnya kan. Tapi itu beban kita untuk bisa meluruskan bahwa appraisal itu diatur dalam PBJ yang dikecualikan. Baik, ada beberapa orang kepalanya sudah berasap. Jadi, Enggak Pak, ada lagi. oh ada lagi. Oh iya. Coba halaman awalnya. Oh ini halaman awalnya. Ya, terima kasih kepada Pak Faisal Girsang yang menjelaskan pemaparannya yang jelas ya mengenai PBJP, pengadaan barang jasa pemerintah. Ini merupakan topik yang menarik karena ini merupakan bagian dari manajemen aset gitu ya Pak ya, pengadaan barang dan jasa. Tadi Bapak menindaklanjuti pernyataan Bapak Faisal tentang banyak hal yang harus perlu dilakukan gitu kan, supaya kedepannya kita nggak memberi apa ya bola panas lah kepada pengadaan jasa ini. Ini kan ada Pak Taslim, ada alumni, ada ketua ikatan alumni, ketua ikatan mahasiswa dan mahasiswa. Bagaimana cara teknisnya, langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya ini bisa bersama-sama kita melakukan ini Pak ke depannya. Karena rektor udah memberi SK kepada saya untuk menjadi tim pusat unggulan inovasi. Jadi saya bisa membawa mahasiswa alumni untuk menjadi bagian dari pusat unggulan inovasi, di mana kita salah satunya adalah jasa kita adalah memberi jasa konsultasi gitu. Jadi ada kegiatan prodi kita ini yang membuat kita jadi bersinergi dan akhirnya berdampak bagi Sumatera Utara. Ini mungkin kita
bisa bahas lagi teknisnya, tapi saya sangat berharap ini bisa kita realisasikan dengan matang, Pak, supaya bisa kita jalankan ke depannya. Terima kasih. Iya, bayangin ya, sudah angkatan ke-15, harusnya sudah kita jalan roadshow ke katakan beberapa regional-regional kabupaten. Kalaupun enggak, udah kita bikin seminar nasional PBJ yang dikecualikan judulnya. Kan itu jadi sesuatu yang menarik. Undang semua UKPBJ, panitia yang biasa mengerjakan, karena otak tendernya itu kan ada di situ, UKPBJ. Undang kepala UKPBJ, undang, supaya mindset tadi yang tadi KJPP dibanding-bandingin, kan ada lagunya ya, notasnya Bojo dibanding, bukan ke situ karena sudah dikecualikan, jangan ditarik-tarik. Jadi apa bedanya misalnya dengan ini, dengan BLU? Kenapa BLU dikecualikan? Karena BLU Badan Layanan Umum itu atau rumah sakit atau puskesmas, dia tidak cuma servis, tapi ada bisnis di dalamnya. Kami izin sudah mulai dari tadi ya Bang. Maksudnya minta izin, jangan diminta ulangi dari awal. Tugas kita bersama dan sangat responsif. Bu Prof Elizabeth bilang ini jadi kegiatan. Kita bisa bikin seminar nasional di auditorium, undang semua 33 kabupaten kota. Sialnya Pemkap ini kalau nggak ada uang SPPD-nya nggak menarik sama dia. Padahal ini materinya ya nggak guna juga sama dia kalau dia nganggap ini nggak penting kan. Kita nggak penting. Bagaimana memang bahwa PBJ yang dikecualikan bisa dilaksanakan dengan benar supaya teman-teman yang sebagai praktisi penilaian bisa juga bekerja dengan benar. Saya meyakini bahwa teman-teman apakah bekerja dengan benar dari pintu masuknya aja nggak benar, bahwa penilaian itu bukan PBJ Perpres tapi ditarik menjadi apa? Pengadaan langsung jasa konsultan, kan begitu selama ini, atau diseleksi-seleksiin lagi, itu aja nggak benar. Bagaimana kembali balik bahwa terkait poin keempat kita yang ada di dalamnya sudah dikecualikan dari Perpres PBJ. Ya baik, tak ada gading yang terletak. Jadi atas nama keluarga Gajah saya mana tahu ada pernyataan-pernyataan yang menyinggung Bapak Ibu sekalian, saya nyatakan saya tidak peduli. Saya kembalikan ke MC, Bu.